Oke, balik lagi dengan TPB Santuy. Kali ini kita akan lanjutkan topik kita ke topik yang berikutnya, yaitu mengenai kesetimbangan dan elastisitas. Dan pada video kali ini kita akan belajar dulu nih mengenai kesetimbangan. Kesetimbangan pada benda tegar. Jadi benda tegar itu sama kayak benda kontinu, dia punya ukuran. Dan kalau tegar itu berarti ukurannya itu fix, nggak berubah. Jadi misalnya kita punya batang 50 cm, ya udah panjangnya 50 cm terus. Mau dikasih gaya apapun nggak berubah. Itu definisi dari benda tegar secara spesifik. Nah oke, sekarang yang dimaksud dengan kesetimbangan itu apa? Jadi apa syarat suatu benda itu dikatakan setimbang? Ini pernah dibahas di hukum pertama Newton ya. Jadi suatu benda dikatakan setimbang kalau jumlah gaya yang bekerja pada benda tersebut itu nilainya 0. Jadi sigma F sama dengan 0. Lebih tepatnya ini vektor, karena gaya vektor ya. Nah, ini belum cukup. Ini sigma sama dengan 0 itu berlaku kalau setimbangnya dalam hal translasi. Nah, kita udah belajar ternyata ada gerak lain, yaitu gerak rotasi. Dan kalau gerak rotasi kita nggak pakai gaya, kita pakai temannya gaya, yaitu torsi. Jadi untuk bagian rotasinya, supaya setimbang itu harus sigma torsi sama dengan 0. Jadi sigma tau harus sama dengan 0. Gitu ya. Nah ini dia. Jadi ini syarat setimbangnya. Sigma torsi sama dengan 0, sigma F sama dengan 0. Udah ini aja. Ini adalah prinsip dari kesetimbangan. Nah, jadi yang perlu diperhatikan adalah kita bisa urai gaya-gaya yang ada pada sistem dan kita bisa ngitung torsi itu syaratnya. Lalu kemudian untuk yang torsi, kita kan udah belajar juga bahwa kalau mau ngitung torsi itu perlu ada titik acuan. Nah, ini kalau setimbang benda tegar, itu acuannya bebas pilih di mana aja. Jadi untuk yang torsi ini ya, acuan bebas pilih di mana aja. Terserah kita mau pilih poros dimanapun. Karena setimbang, jadi sama aja. Nah, coba kita contoh soal nih ya, biar langsung kebayang. Cara pakainya gimana? Iya, jadi kita punya di sini ada batang homogen bermassa 20 kilo dan panjang 4 meter disangga pada titik B dan C. Seperti pada gambar ini ya, jadi ada penyangganya yang segitiga abu-abu ini. Lalu ada orang bermassa 50 kilo, berdiri pada jarak 1 meter dari titik A. Oke, orang ini jadi ada di batang ini ya, naik kayak papan gitu jadi. Oke, jadi yang pertama A, coba kita lihat yang A dulu ya. Hitung gaya penyangga pada titik B dan C. Ya, jadi si batang ini karena menyentuh si penyangga, ada gaya kontak lah istilahnya. Ini gaya kontak ini yang menyangga si papan supaya setimbang. Gaya penyangganya itu berapa? Itu maksud yang soal nomor A ya. Nah ini kalau digambarkan si batang ini kalau kita pecah gaya-gayanya ada apa aja, akan ada 4 gaya lah kira-kira. Jadi yang pertama itu batang, dia punya berat kan ya. Karena batangnya punya massa 20 kilo. Dia punya berat, kita namakan WB. Dan titik beratnya ada di titik F, yaitu di tengah-tengah batang. Jadi ini F yang ada di pusat massa batangnya. Lalu si orang ini, karena dia punya beban, itu juga mempengaruhi si batang. Jadi batang menanggung beban lebih banyak. Ada si orangnya, jadi ada WO, W orang. Itu ada titik E. Jadi lokasi si orang ada di titik E misalnya. Nah, kemudian ini gaya dari si penyangga ini nih. Di penyangga B ada gaya FB ke atas, di penyangga C ada gaya FC ke atas. Dan 4 gaya ini beserta lokasinya itu akan membentuk kesetimbangan. Dengan modal ini nih, sigma F sama dengan 0, sigma torsi sama dengan 0, hitung gaya-gaya yang ada. Jadi kita harus nyari FB dan FC ya. Karena ada dua yang nggak diketahui, kita perlu minimal 2 persamaan berarti. Oke, kita mulai dulu dari yang A ya. Oke, syarat setimbang pertama-tama paling gampang sigma F sama dengan 0. Di sini karena kebetulan gaya-gayanya hanya di satu sumbu ya, di sumbu vertikal, jadi langsung aja. Coba kita pakai ya, sigma F sama dengan 0. Ini artinya bahwa jumlah gaya ke atas sama dengan jumlah gaya ke bawah. Gaya ke atasnya ada apa aja? Ada FB sama FC. Ini harus sama dengan gaya ke bawah, yaitu W orang plus W batang. Oke, W orang berarti masanya dikali G, MG ya. Berarti 50 kali 10, 500 plus 20 kali 10. Masa si batang, 200. Dapatnya 700. Oke, ini jadi FB plus FC. Tapi belum bisa dapat jawaban kita, karena kita nggak tahu FB-nya, nggak tahu FC-nya. Oke, ini simpan dulu aja. Misalkan ini persamaan satu ya. Nah, sekarang persamaan keduanya itu berarti pakai yang torsi ini. Dan terserah nih, mau pakai poros di mana. Sebagai tips, jadi pilihlah poros sedemikian rupa di titik yang ada gayanya. Dan gayanya itu nggak diketahui. Misalnya kita pilih poros di titik B. Nah, kita pilih poros di titik B nih. Berarti torsi oleh gaya FB 0.
karena gaya tersebut tepat di porosnya. Jadi kita nggak perlu ngitung torsi oleh FB, cukup ngitung torsi dari 3 gaya yang lain. Nah, itu jadi untung kita. Atau kita taruh di C juga boleh. Berarti kita cuma ngitung FB, WO, dan WB torsinya. Dari FC nggak usah ngitung torsinya. Kalau kita pilih di D, kita harus ngitung manual 4-4-nya. Itu bikin kita jadi rugi gitu ya, rugi ngitung. Jadi ayo kita lanjutkan ya, kita pakai titik B porosnya. Berarti sigma torsinya, itu berarti torsi oleh si W orang. Ada 3 gaya ya, 3 kali ngitung berarti. Terus torsi dari W batang, dan torsi dari FC. Ini nih ya, ini harus sama dengan 0. Oke, kita akan hitung satu-satu. Torsi oleh W orang. Jangan lupa sama tandanya ya. Ini kalau kita lihat, poros di B, WO akan cenderung muter si batang ini searah jarum jam. Jadi minus ya. Minus WO dikali lengan gayanya, jarak tegak lurusnya berarti ini nih si BE. Ya, gaya ini udah tegak lurus. Dikali BE. Terus sekarang yang torsi oleh WB. Ini juga sama, ini cenderung muter searah jarum jam. Berarti minus WB dikali sama jaraknya ke titik B, BF ya, FB. Terus sekarang yang FC itu cenderung memutar si batang berlawanan jarum jam, berarti plus. Terus FC dikali jaraknya BC berarti ya. Oke, sama dengan 0. Kalau dihitung ya, berarti ini WO-nya tadi minus 500 dikali sama BE. Jarak dari B ke E, coba kita lihat nih ya. Katanya orang ini punya jarak 1 meter dari titik A. Jadi jarak dari E ke A itu berarti 1 meter. Kita catat di sini AE-nya 100 cm, 1 meter. Jadi kalau mau cari BE, geometri aja. AE dikurang AB. AB-nya 50 cm. Berarti berapa 50 cm ya, 0,5 meter. Sekarang WB dikali BF. WB-nya berarti 20 kali 10, 200. Dikali BF. BF berarti AF dikurang AB. AF-nya itu apa? AF itu berarti setengah dari panjang si batang. Karena F itu kan lokasi si pusat massa batang ya. Jadi AF itu tengah-tengahnya. Karena panjangnya 4 meter berarti AF itu 2 meter. Ya, jadi AF 200 cm. Oke, berarti AF dikurang AB, 200 dikurang 50, 150 cm. 1,5 meter berarti kan. Plus FC nggak tahu dikali BC. BC-nya apa BC-nya? BC-nya sama dengan AC min AB aja. AC-nya 220, AB-nya 50 cm, kurangin 170 cm. FC dikali 1,7 sama dengan 0. Nah, ini bisa dihitung, nanti langsung dapat FC-nya. FC-nya sama dengan 323,53 Newton. Oke, ini dapat ya. Ini FC-nya. Nah, sekarang tinggal ngitung FB dari apa? Dari persamaan 1 aja. Dari persamaan 1, kita punya FB plus FC sama dengan 700. Berarti nanti langsung dapat tuh FB-nya itu sama dengan 376,47 Newton. Jadi, dengan demikian kita telah memperoleh gaya penyangga pada titik B dan titik C. Oke, jadi itu yang A. Sekarang yang B. Tentukan jarak maksimum orang dari A agar batang tidak terjengkang. Maksudnya tuh begini, ini kalau si orang ini jalannya kejauhan, terlalu jauh ke kanan nih, dekat-dekat D lah misalnya, itu nanti akan terguling si papan ini. Dia bakal berotasi karena apa? Karena udah nggak bersentuhan lagi sama titik B. Ya, jadi misalnya orang ini jalan sampai sini nih. Nah, ketika titik ini, itu si batangnya nggak nyentuh B. Jadi dia akan ngejengkang ke atas gitu. Nah, itu ditanya nanti jarak maksimumnya sebelum batang tersebut ngejengkang ya. Jadi katanya adalah di sini. Si batang akan lepas dari titik B. Kita gambarkan lagi ya di sini ya. Ya, jadi ini kira-kira kondisinya. Misalnya orang ini telah jalan sejauh X nih. Nah, dan ini X itu tuh adalah titik ambangnya. Ketika di titik X ini, si batang ini akan hampir terlepas dari si penyangga B. Artinya apa? Kalau hampir terlepas, nggak ada sentuhan antara batang sama si penyangga, alias FB-nya 0. Nah, itu kata kuncinya. Kata kunci hampir tidak terjangkang tuh itu maksudnya. Jadi dalam kondisi FB sama dengan 0, kita harus cari nih, X-nya berapa. Nah, oleh karena itu, karena kita udah tahu FB sama dengan 0, kita jangan pilih poros di B. Pilih porosnya di C. Karena pada kondisi ini, FC-nya nggak tahu. Bukan yang ini. Ini kan jawaban yang kalau orangnya di sini. Sekarang orangnya di beda tempat. FC-nya akan beda. Dan kita nggak peduli FC-nya. Jadi di sini pilih poros di titik C. Dan langsung kita pakai rumus yang torsi sama dengan 0. Kenapa? Karena kita pengen cari jarak. Kalau kita pakai sigma F sama dengan 0, yang dapat FC. Padahal kita nggak butuh. Jadi pakai langsung sigma torsi sama dengan 0. Oke, karena kita pilih di titik C, berarti FC-nya nggak usah dihitung torsinya. Cukup ngitung torsi oleh WB berarti. Dan torsi oleh
W orang. Ini sama dengan 0. Sekarang kita mulai ngitung dari WB berarti ya. Torsi oleh WB berarti WB dikali, coba kita lihat dulu ya arahnya. WB cenderung muter batang berlawanan jarum jam. Kalau porosnya di C, berarti positif. WB dikali langsung berarti FC ya jaraknya. Terus plus W orang. Oh, kalau W orang itu kalau porosnya di sini dia muternya cenderung arah jarum jam berarti minus. W orang dikali jaraknya yaitu CP berarti ya. Oke, WB tadi 200 dikali FC. AC min AF kan berarti kalau FC. AC-nya 220, AF-nya 200. Berarti berapa? 20 cm. 0,2 kan berarti. Oke, dikurang WO, WO-nya 500 dikali CP. Dan itu adalah AP min AC. AP-nya X, AC-nya 220. 2,2 sama dengan 0. Oke, nanti kita akan peroleh. Ini tinggal pindah ruas saja. Dapat nanti X-nya itu 228 cm. Oke, ini jawaban kita. Jadi kurang lebih seperti itu. Prosedurnya standar. Ngikutin syarat setimbang ini aja. Lagi ya, coba satu soal lagi. Di sini sekarang kita masih punya batang, punya masa sekian dan panjang sekian, dan ini disangga pada titik A oleh engsel. Jadi dihubungkan ketemu oleh engsel dan pada titik B oleh tali. Di titik C dipasang beban 10 kilo. Hitung semua gaya yang ada pada sistem. Oke, pada sistem ini ada gaya apa aja? Oke, jadi pasti ada berat ya. Karena si batang punya massa, dia punya beban. W1 lah kita anggapnya. Berat oleh si batang. Dan dia di tengah-tengah. Titik D ada di pusat massa batang. Lalu ada W2, yaitu berat si beban. Ya, pada titik C dia pasang beban 10 kilo, nah ini W2-nya. Lalu tentu ada tegangan tali, karena dia dihubungkan dengan tali. Dan yang terakhir adalah ada gaya pada engsel. Kalau dihubungkan dengan engsel, pasti dalam engsel tersebut ada gaya-gaya yang bekerja. Dan gaya-gayanya itu miring sebenarnya. Jadi kita urai. Ada gaya yang horizontal sama ada gaya yang vertikal. Jadi seperti itu. Kalau kita ingin menguraikan gaya-gaya pada engsel ya. Oke, misalnya kita mau langsung nih pakai rumusan torsi. Kita pilih poros di titik A. Supaya apa? Supaya kita nggak usah ngitung gaya FH sama FV. Gaya engselnya nggak usah dihitung, jadi hilang kan. Sisa gaya T yang kita nggak tahu. Dan W yang udah kita tahu. Jadi kita akan dapat T nih di sini. Kita hitung satu-satu ya. Berarti torsinya ada torsi oleh W1 tambah torsi oleh W2 dan torsi oleh tegangan tali. Ini harus sama dengan 0. Torsi oleh W1, kalau poros kita di titik A, berarti W1 akan cenderung muter arah jarum jam, berarti minus ya. W1 dikali sama jaraknya yaitu AD, karena udah tegak lurus nih ya. Terus W2 juga itu minus karena cenderung muter arah jarum jam. W2 dikali jaraknya berapa AC, berarti kalau yang T itu positif, karena cenderung muter berlawanan jarum jam. Nah sekarang karena T-nya miring, inilah enakan diurai. Jadi T-nya ada yang mendatar sama ada yang vertikal. Yang mendatar berarti T cos theta, yang vertikal T sin theta. Yang T cos theta itu kalau diperpanjang nabrak si poros. Torsinya 0 jadi. Sedangkan T sin theta tegak lurus. Itu yang kita hitung. Jadi T sin theta dikali sama jaraknya berarti apa? AB ya. Sama dengan 0. Soalnya kalau dimasukin angka-angkanya dapat seperti ini. Jadi W1-nya kan dari batang 150 berarti dikali jaraknya AD, kan AD tengah-tengah. Batang punya panjang 3 meter, tengah-tengahnya 1,5 meter. Lalu ini yang W2 dari beban 10 kilo 100 dikali AC, yaitu 3 meter ya panjang batang keseluruhan. Ditambah P dikali sin theta-nya 3/5. AB-nya itu seperti di soal ya, jadi 2,7 meter. Nanti kita akan peroleh T-nya sama dengan 324,07 Newton. Ini tegangan talinya. Oke, dapat satu gaya, tinggal dua gaya lagi ya, FH sama FV. Nah, baru kita terapkan sigma F sama dengan 0 di kedua sumbu. Karena ini gaya-gayanya dua dimensi semua. Jadi yang pertama, sigma Fx sama dengan 0 nih. Kita terapkan kesetimbangan pada gaya pendatar. Cuma ada dua gaya yang mendatar, yaitu FH ke arah kanan, sama gaya yang ke arah kiri, apa? Yang ini nih, uraian T ini, T cos theta. Jadi gaya ke kanan sama dengan gaya ke kiri. Ini kan berarti FH sama dengan T cos theta. T-nya udah tahu, cos theta tinggal cari dari sin theta. Kita akan peroleh nanti 259,26 Newton. Oke, dapat satu gaya lagi. Tinggal gaya terakhir ya, yaitu si F vertikal. Oke, yang vertikal berarti sigma Fy sama dengan 0. Berarti jumlah gaya ke atas sama dengan jumlah gaya ke bawah. Gaya ke atasnya adalah Fv plus gaya ke atasnya lagi ini nih, T yang ini nih, T sin theta berarti. T sin theta sama dengan gaya ke bawah adalah W1 plus W2. Udah ya, nggak ada gaya lagi. Oke, ini nanti bisa diperoleh Fv-nya
udah diperoleh semua soalnya yang lain. Dapatnya sekian, 55,56 Newton. Gitu ya. Jadi kalau dilihat semuanya prosedural, tinggal ngikutin prinsip persetimbangan. Oke, sekian untuk pembahasan materi kali ini. Semoga ini membantu kalian cukup banyak dalam persetimbangan. Sampai jumpa di video yang berikutnya. Terima kasih.